Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Misteri. Kali ini Mimin akan membawakan cerita tentang kejamnya tukang santet. Oke, sebelum melanjutkan ceritanya, Mimin minta bagi kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, serta komen. Oke, mari kita mulai ceritanya. Sudah pulang, Dok. Terdengar suara bapaknya yang sangat lemah dari dalam bilik kamar tidur. Bapak, tahu aja kalau Nisa sudah pulang. Sapa Nisa ke arah bapak sambil melangkahkan kakinya menuju bilik kamar yang ditempati oleh bapaknya. Bagaimana kuliah dan kerjamu, Dok? Alhamdulillah, Bapak. Lancar semuanya. Bapak jangan khawatir ya, Pak, sama Nisa. Nisa hanya ingin Bapak segera sembuh. Oh iya, Bapak tadi sudah makan? Tanya Nisa yang sedang duduk di sisi ranjang tempat bapaknya berbaring. Sudah, Dok. Bapak sudah makan. Ya sudah, Nisa ingin ganti baju dulu ya, Pak. Bapak segera istirahat sekarang, ucap Nisa sambil mengelus lembut tangan bapaknya. Kemudian setelahnya ia beralih menyelimuti tubuh sang bapak. Begitulah kondisi Bapak Mulyo yang sangat memprihatinkan. Beliau hanya bisa terbaring lemah, tak berdaya di atas tempat tidur sudah 1 tahun lamanya. Kondisi bapak sangat lumpuh total dan hanya bisa berbicara saja. Entah apa sakit yang diterita oleh sang bapak hingga sampai saat ini tak kunjung sembuh juga. Sudah berkali-kali bapak dibawa ke rumah sakit, namun jawaban dokter tetap sama jika bapakku tidak mengidap penyakit di dalam tubuhnya. Ibuku berjuang untuk mengurusi segala kebutuhan bapak, sedangkan aku sedang sibuk berkuliah dan kerja paruh waktu demi bisa membayar kuliahku sendiri serta membantu kebutuhan dapur sang ibu. Sebenarnya bapak masih ada perkebunan kelapa sawit, akan tetapi Pak Desarto yang mengolahnya hingga sekarang. Hasil dari kebun kelapa sawit tetap dibagikan separuh untuk biaya pengobatan bapak. Sebenarnya Nisa yakin jika penyakit bapak itu menyangkut hal gaib. Akan tetapi ibunya pun tak mempercayai ucapan Nisa, karena bapaknya tidak pernah memiliki musuh sekalipun dan selalu bersikap dermawan kepada semua orang. Bu, apa kita bawa bapak saja ke rumah Kiai Hasan? Tanya Nisa sambil menghampiri ibunya di dapur yang sedang sibuk menyiapkan bubur untuk bapak makan malam. Meskipun kondisi bapak bisa bicara, akan tetapi untuk menelan makanan dengan tekstur pada umumnya pun sangatlah sulit. Maka dari itu, ibu selalu menyiapkan bubur, susu, dan juga air bening untuk bapak. Kiai Hasan yang ada di desa Kedung Pring, Nis, maksud kamu, kata ibu sambil menghentikan aktivitasnya. Nggih, Bu, apa salahnya kita mencoba? Kasihan bapak, Bu, selama hidupnya harus seperti itu. Apalagi kata dokter, penyakit bapak tidak terdeteksi sama sekali. Nisa, sudah berapa kali ibu mengatakan bahwa bapakmu itu tidak ada sangkut pautnya dengan hal gaib. Lagi pola, di desa Kedung Pring tempat tinggal Ustadz Hasan sangatlah jauh. Ibu sengaja menekankan kata gaib ke Nisa supaya anaknya mengerti bahwa penyakit yang diterita bapaknya tidak ada kaitan hal gaib. Ya sudah, terserah ibu saja, biar nanti Nisa yang akan mencari tahu sendiri tentang penyakit bapak sebenarnya, kata Nisa. Lalu ia beranjak menuju kamar tidurnya. Hati Nisa sudah sangat jengah melihat kelakuan ibunya yang selalu tak percaya kepada Nisa. Batinnya, toh apa salahnya dengan bawa ke Kiai Hasan, penyakit bapak akan sembuh. Kemudian Nisa merehatkan tubuhnya yang sudah sangat lelah dan letih. Tak lama, akhirnya Nisa pun terbuai di alam mimpi. Tak lama, Nisa tiba-tiba membuka matanya. Ia berteriak sangat panik karena di sekitarnya gelap, tak ada cahaya sedikit pun. Sambil tangannya meraba-raba mencari saklar lampu
yang ada di sekelilingnya. Akan tetapi nihil. Di tempat itulah sangat kosong, tak ada benda sama sekali, dan hanya udara dingin yang menusuk kulit. Ia baru menyadari bahwa sudah tidak berada di atas tempat tidurnya. Dengan jantung berdegup kencang, Nisa nekat berjalan tertatih-tatih menerobos kegelapan itu. Keringat dingin sudah mengucur sangat deras di pelipisnya. Nafasnya pun mulai sesak. "Ibu, tolong, ibu." Nisa berusaha berteriak sekuat tenaga, akan tetapi hanya keheningan yang menyapanya. "Ibu, di mana, Bu?" jawab Nisa sambil menangis tersipu. Nisa pun lalu duduk bersikuh dan menangis di tengah kegelapan dan keheningan itu. Hus. Tiba-tiba ada angin kencang yang berhembus menerpa wajahnya, dan bersamaan itu muncullah cahaya berwarna kemerahan. Nisa yang tetap dalam posisinya segera bangkit dan berjalan menuju cahaya merah yang menyinari kegelapannya. Ia terus melangkahkan kakinya. Semakin ia melangkah, semakin pula cahaya merah itu bersinar terang. Nisa merasakan bahwa ia sudah sangat jauh berjalan, tetapi tidak ada tanda-tanda jalan keluar. Lalu, sakit. Tak lama, langkah Nisa terhenti mendengar suara rintihan. Meskipun suara ini hanya terdengar samar di telinga, tubuh Nisa semakin bergetar. Keringat pun juga sudah membasahi tubuhnya, hingga baju yang ia kenakan terasa sangat basah. Ia mau tak mau harus melangkah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya di cahaya merah itu. Baru melangkah beberapa pijakan, timbullah aroma bau yang sangat amat busuk, melebihi bau bangkai. Bau apa ini?" kata Nisa sambil refleks menutup hidung dengan kedua tangannya. Aroma bau itu sangat menyengat sehingga Nisa mengalami mual-mual. Perut Nisa rasanya seperti diaduk-aduk, tak karuan, dan akan segera memuntahkan isi perutnya. Sesudah mengeluarkan isi perutnya, tubuh Nisa akhirnya lemas tak berdaya dan langsung terduduk di antara cahaya merah yang menyinarinya. Tiba-tiba, serak, terdengar suara langkah kaki yang diseret. Nisa refleks lalu mengedarkan pandangan di sekelilingnya. Akan tetapi nihil, tak ada siapapun di sekelilingnya. Jantung Nisa berdegup sangat kencang. Nafasnya kembali tak beraturan. Ia sesekali menoleh ke kanan dan ke kiri karena ketakutannya yang sudah berada di ujung tanduk. Serek. Suara langkah kaki itu terdengar kembali. Kali ini suaranya seperti sangat dekat dengan posisi Nisa berada. Nisa lalu memejamkan matanya. Mulutnya langsung berkomat kamit membaca doa serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah sudah berapa kali ia berdoa, suara langkah kaki itu hilang tak terdengar lagi di telinganya. Ia kemudian segera bangkit dan berlari sekencang mungkin mengikuti cahaya merah itu. Dek. Langkah Nisa pun tiba-tiba terhenti. Kaki kiri Nisa seolah ada yang mencengkeramnya. Ia merasakan cengkeraman itu sangat kuat, hingga ia merasakan kuku-kuku panjang yang menembus kulitnya. Nisa terdiam terpaku seperti patung. Ia tak berani melihat ke bawah. Bola matanya mulai mengeluarkan cairan bening karena ia juga merasakan perih di kaki kirinya. Ia menutup matanya kembali dan berusaha merampalkan doa-doa kembali. Akan tetapi cengkraman pada kaki kiri Nisa semakin kuat. "Lepaskan, tolong, sakit sekali." Mau tak mau Nisa harus melepaskan cengkraman itu. Kaki kiri Nisa rasanya sangat remuk. Ia kemudian melihat tangan yang mencengkram kakinya. Tangan itu berwarna putih pucat, serta ada guratan otot yang berwarna kehitaman timbul di permukaan tangan itu. Kukunya yang panjang dan berwarna hitam. Meskipun ketakutan menyelimuti dirinya, ia meraih tangan itu dan berusaha melepaskan cengkraman itu dengan sekuat tenaga. Mulutnya berkomat kamit tak berhenti melafazkan doa-doa. "Cahayu, mau kemana? Di sini saja sama Neng." Terdengar suara yang bercampur desisan menambah keseraman dari bawah kaki Nisa. Ia semakin menutup matanya, sedangkan tangannya masih sibuk berusaha melepaskan cengkraman itu.
Hi 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 hi. Makhluk itu malah tertawa sangat kencang, memenuhi seluruh ruangan. Refleks, tangan Nisa menutupi telinganya. Teriakan itu sangat menusuk indera pendengarannya. Tolong, jangan ganggu aku. Aku hanya ingin pulang, ucap Nisa dengan gugup karena bibirnya bergetar. Jangan terburu-buru Cahayu, Ning mau menunjukkan sesuatu. Kemudian terdengar suara gemerincing rantai. Bersamaan itu, kini kakinya Nisa sudah terlepas dari cengkraman makhluk itu yang mengaku dirinya bernama Ning. Nisa berusaha menajamkan pendengarannya. Semakin lama suara itu semakin dekat. Kemudian gerincing. Ah, sakit. Terdengar suara rintihan itu dengan sangat jelas. Mata Nisa terbelalak, sangat tidak percaya apa yang sedang dilihatnya itu. Bapak, jerit Nisa menggema di seluruh ruangan kosong itu. Akan tetapi, sang bapak tidak mendengar teriakan Nisa. Bahkan, keberadaan Nisa pun tak dapat dilihat oleh bapaknya. Nisa ingin mendekati bapaknya, akan tetapi tubuh Nisa seperti ada yang menahannya. Ia melihat kondisi bapaknya yang sangat mengenaskan. Pakaian yang dipakai bapaknya sangatlah lusuh, compang-camping, serta banyak sekali bekas darah dan luka di tubuhnya. Tak hanya itu, tubuh sang bapak dipasung banyak rantai hingga lehernya. Tanpa ia sadari, air mata Nisa tiba-tiba luruh dengan sendirinya. Tak lama, tubuh sang bapak dan bayangannya mulai memudar dari pandangan Nisa, kemudian langsung menghilang tanpa jejak. Nisa ingin menjerit, akan tetapi tenggorokannya sangat tercekat hingga ia sulit berteriak. Tiba-tiba muncullah sinar putih yang menyorot ke arah mata Nisa. Ia langsung memejamkan matanya. Nisa, bangun Nisa, kata ibu sambil menggoyang-goyangkan tubuh Nisa. Nisa yang mulai menyadari tubuhnya tergoncang, langsung bangun dari tidurnya. Hah, ada apa bu? Tanya Nisa bingung sambil melihat sekelilingnya. Syukurlah kamu sudah sadar nak. Ibunya Nisa yang bernama Harti itu langsung memeluk anaknya sambil mengeluarkan air mata yang begitu amat deras. Ada apa bu? Kenapa aku sudah berada di sini? Dan ini siapa bu? Tanya Nisa bingung melihat orang lain yang berada di sisi ranjang tempat tidurnya. Hus, ini Ki Baron. Beliau yang menyadarkan. Hus, ini Ki Baron. Beliau yang menyadarkanmu tadi nduk, kata ibu Nisa. Apa ia seorang dukun bu? Kenapa pakai panggil dukun segala sih? Cecar Nisa ke hati ibunya. Karena ia melihat Ki Baron yang berpakaian serba hitam, memakai ikat hitam di kepalanya. Jarinya telah dipenuhi oleh cincin batu akik. Ekspresi Nisa bergidik ngeri melihat ke arah Ki Baron, tetapi yang dilihatnya hanya bergeming menatap lurus ke arah jendela kamar Nisa. Nisa, Ki Baron memanglah dukun. Ibu berulang kali mencoba membangunkanmu, tetapi kamu tidak menjawab suara ibu. Lalu ibu masuk ke kamarmu. Ternyata pintunya tidak terkunci. Akhirnya ibu langsung masuk saja. Ibu melihat kamu tertidur dengan mata terbuka dan tubuhmu sangat kaku. Ibu sudah berkali-kali mengguncang tubuhmu. Nyatanya kamu tetap diam seperti patung. Akhirnya ibu memanggil Ki Baron untuk melihat kondisimu. Kata Ki Baron, kamu sedang berada di alam gaib. Kata ibu Harti. Ia sangat shock apa yang baru saja dialami putri sulungnya itu. Beliau juga heran mengapa ini terjadi, padahal Nisa tidak pernah mengalami hal buruk semacam itu. Bu, tadi Nisa berada di tempat gelap bu, dan di sana ada bapak bu. Nisa berusaha menjelaskan ke ibunya. Gak ada bapakmu Miss di sana. Bapakmu baik-baik saja di kamarnya Nis. Sang ibu berusaha meyakinkan ke anaknya jika bapaknya tidak kemana-mana. Aku ke kamar dulu bu, mau nengokin bapak, kata Nisa sambil berusaha bangkit dari tempat tidurnya. Mandi dulu Nisa, sudah hampir masuk maghrib. Setelah itu baru nengokin bapak. Loh, Ki Baron kemana bu? Kok sudah tidak ada? Apa sudah pamit pulang? Tapi kapan pamitnya? Dari tadi aku sama ibu kan sedang ngobrol, kata Nisa sambil celingukan menyusuri ruangan kamarnya mencari keberadaan Ki Baron. Ah, ya mungkin Ki Baron sudah pulang dok, kata ibu sambil menggeleng pergi keluar kamar Nisa. Sangat aneh. Mengapa ibu malah memanggil dukun sih, bukannya Pak Kiai ataupun Ustadz, gumam Nisa, dan ia pun langsung bergegas menuju kamar mandi. Setelah Nisa menyelesaikan ritual mandinya, Nisa langsung menunaikan sholat maghrib.
Ia pun berdoa agar tidak mengalami hal mengerikan seperti barusan yang ia alami. Hati Nisa sebenarnya belum tenang karena mengingat kejadian mimpinya yang sangat mengerikan. Ia yakin tak salah lihat jika bapaknya sangat tersiksa di sana. Di benak Nisa, apa ia harus meminta bantuan Ustadz Hasan? Meskipun jauh, aku ingin bapak segera sembuh. Apabila penyakit bapak memang betul adanya menyangkut hal gaib. Setelah melaksanakan sholat dan zikir, Nisa lalu bergegas menuju kamar orang tuanya. Nisa melihat kondisi bapaknya dari depan pintu kamar. Wajah sang bapak terlihat sangat resah. Keringat bercucuran sangat deras di pelipisnya. Sedangkan kipas angin di kamarnya dalam keadaan hidup. Perlahan, Nisa masuk ke kamar dan mendekat ke arah bapaknya berbaring. Bapak kenapa? Kata Nisa. Akan tetapi Nisa sangat terkejut melihat kondisi bapaknya. Bapak Nisa tubuhnya kaku, matanya melotot hampir keluar dan terus memandang ke langit-langit kamarnya. Nisa kemudian menggoncang tubuh sang bapak. Akan tetapi bapaknya tetap terus seperti itu. Tidak ada perubahan apapun. Nisa langsung bergegas menemui ibunya. Ia mencari ibunya di seluruh ruangan, tetapi ia tak menemukan sang ibu. Kemudian Nisa berjalan menuju rumah Mbok Siti, tetangga terdekat keluarga Nisa, berharap mendapatkan bantuan. Tok 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 tok. Mbok Siti, Assalamualaikum. Hening, tidak ada sahutan di dalam kamar rumah ataupun Mbok Siti. Ia lalu mengetuk pintu lagi. Tok 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 tok. Mbok, tolong Nisa Mbok, buka pintunya. Nisa tampak sangat khawatir. Ia sambil meremas pinggir bajunya. Tak lama terdengar suara langkah kaki dari dalam mendekat ke arah pintu. Cekelek. Ya ampun Nduk Nisa, ada apa Nduk? Maaf, tadi Mbok selesai sholat maghrib. Ayo masuk dulu, kata Mbok Siti sambil mempersilahkan masuk. Mbok, tolongin bapak saya Mbok. Bapak saya tubuhnya kaku Mbok. Cepat Mbok. Sambil menarik tangan Mbok Siti. Iya, ayo kita ke rumah Ustadz Ulum dulu sebentar. Lalu Mbok Siti mengantar Nisa menuju Ustadz Ulum. Ialah pemuda yang mengajar ngaji di musola, tak jauh dari tempat tinggal Nisa. Tak lama, akhirnya sampai ke musola tempat Ulum mengajar. Mbok Siti dan Nisa bergegas memasuki ambang pintu musola. Assalamualaikum Ustadz Ulum, sapa Mbok Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbok dan Nisa. Apa ada yang ingin saya bantu? Mari masuk dulu Mbok Nis, kata Ustadz Ulum sambil mempersilahkan tamunya masuk ke dalam musola. Lalu Nisa dan Mbok Siti melangkah ke dalam musola dan duduk bersila tak jauh dari Ustadz Ulum yang hanya berjarak batas meja kayu bekas anak-anak mengaji. Bisanya setelah sholat maghrib, Ustadz Ulum langsung mengajar ngaji. Berhubung sudah mau masuk sholat isya, aktivitas mengaji pun telah usai. Ini Ustadz, Nisa ingin minta bantuan ke Pak Ustadz, kata Mbok Siti sambil menepuk pelan bahu Nisa. Insya Allah saya akan membantu sesuai kemampuan saya Mbok, kata Ustadz Ulum dengan nada lembut dan sopan. Pak, ayo segera ke rumah saya Pak. Bapakku sedang gawat Pak. Sela Nisa yang sudah tidak sabar ingin segera membawa Pak Ustadz ke rumah untuk melihat kondisi bapaknya. Baik, mari kita segera ke sana, kata Ustadz Ulum sambil beranjak berdiri diikuti oleh Mbok Siti dan juga Nisa. Mereka bertiga jalan tergesa-gesa. Sesampainya di rumah Nisa, Pak Ustadz langsung meminta Nisa menunjukkan kamar yang ditempati oleh bapaknya. Seketika Ustadz Ulum merasakan hawa aneh di sekitar rumah Nisa. Sesudah di ambang pintu, Ustadz Ulum beristighfar. Mungkin karena kondisinya sama apa yang dilihatnya Nisa pertama kali saat ingin menengok bapaknya. Nisa, tolong ambilkan saya air bening dalam gelas, titah Pak Ustadz sambil menyentuh dahi bapak mulia. Kemudian Nisa bergegas menuju dapur untuk mengambil permintaan Ustadz Hasan. Ustadz Ulum, namun saat melewati dapur, Nisa mencium aroma dupa yang begitu sangat menyengat. Tak lama kemudian hilang, berhembus dengan angin. Sesudah memberikan segelas air bening ke Ustadz Ulum, Ustadz Ulum kemudian langsung menempelkan tangannya ke dahi bapak mulia. Mulut Ustadz Ulum berkomat kamit merapalkan doa, sedangkan tangan kirinya sibuk memegangi segelas air bening tadi. Mbok Siti dan juga Nisa juga membaca doa, bersolawat
dan juga bersikir di dalam hati. Tak lama kemudian, tubuh bapak sudah kembali lemas seperti semula, dan air yang ada di gelas tadi dituangkannya sedikit ke tangan Ustadz Ulum, lalu diusapkan ke wajah Pak Mulyo secara perlahan. Dan syukurlah, mata Pak Mulyo sudah tidak melotot lagi, melainkan dalam posisi mata terpejam. Tak lupa, Ustadz Ulum juga mengecek nadi Pak Mulyo. Alhasil, semuanya normal, baik-baik saja. Untuk saat ini, Nisa membiarkan bapaknya yang sedang beristirahat. Ustadz Ulum kemudian berpamitan kepada Nisa dan juga Mbok Siti. Nisa banyak-banyak berterima kasih kepada Pak Ustadz. Nisa dan Mbok Siti kemudian mengantar Ustadz Ulum ke ambang pintu. Namun tiba-tiba Nisa terkejut karena ibunya Nisa yang bernama Ibu Tari itu melangkah cepat memasuki rumahnya tanpa menyapa kehadiran Ustadz Ulum dan juga tetangganya Mbok Siti. Bu Tari, dari mana aja Bu? Tadi suami Ibu Ya saya tahu. Sini Bu Tari, ke Mbok Siti. Kemudian ia langsung masuk ke dalam kamarnya. Maafin sikap ibu saya ya Mbok dan Pak Ustadz. Mungkin ibu sedang banyak pikiran Mbok, ujar Nisa. Tidak apa-apa Siti, saya pamit dulu, kata Pak Ustadz sambil meninggalkan rumah Nisa. Mbok Siti juga pamit ya Nduk, jaga bapakmu baik-baik. Iya Mbok. Terima kasih ya Mbok atas bantuannya. Lalu Nisa bergegas menuju kamar orang tuanya untuk menemani ibunya. Saat Nisa sudah berada di ambang pintu, ia melihat ibunya yang sedang duduk di pinggir ranjang tempat tidur sambil mengelus tangan suaminya. Banyak pikiran buruk yang menggelayuti di kepala Nisa. Kenapa ibunya mendadak berubah seperti ini? Apalagi sampai memanggil Ki Baron ke rumah. Karena setahu Nisa, ibunya tak pernah bersikap aneh seperti itu. Ibu, dari mana aja? Tadi, bapak sedang... Ya, ibu sudah tahu. Ibu tadi ada urusan sebentar. Sudah sekarang kamu tidur Nis. Besok kan harus berkuliah. Bapakmu sudah baik-baik saja, serga Bu Tari. Dengan langkah gontai, Nisa kembali ke kamarnya. Ia memikirkan kejadian apa yang telah menimpanya. Entah mimpi yang buruk dan juga kondisi bapak yang sangat aneh. Padahal sebelumnya Nisa tidak pernah mengalami hal semacam itu. Mungkin aku terlalu lelah, batinnya. Nisa pun bergegas membuka laptop dan memulai mengerjakan revisi skripsinya yang tinggal sebentar lagi selesai. Ia bertekad setelah lulus kuliah nantinya akan langsung mengambil alih pekerjaan bapaknya. Ya, meskipun sudah ada yang mengelolanya, akan tetapi ia sebagai anak sulung harus menggantikan pekerjaan bapaknya. Tuk 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 tuk. Tiba-tiba ada yang mengetuk jendela kamar Nisa. Nisa masih berkonsentrasi sehingga ia tak menggubris suara ketukan itu. Tuk 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 tuk. Suara ketukan itu terdengar lagi. Nisa kemudian menghentikan aktivitasnya. Kemudian ia bangkit menyipak korden kamarnya. Tak ada siapapun, gumam Nisa. Kemudian ia melanjutkan aktivitasnya lagi. Terdengar suara desisan, mirip seperti suara yang pernah ada di dalam mimpinya. Kemudian Nisa menoleh ke arah jendela. Betapa terkejutnya ia melihat kaki putih pucat dengan garis urat berwarna hitam menggantung di luar jendela kamarnya. Nisa pun berteriak sekencang mungkin. Tubuhnya kaku, sulit digerakkan. Di dalam hatinya, ia terus merapal doa dan berzikir. Ia memejamkan matanya rapat-rapat. Tak lama kemudian, ada tangan yang menyentuh pundaknya. Nisa, teriak Ibu Tari. Ya ampun Ibu, ujar Nisa sambil membuka matanya. Nafasnya pun kini ngos-ngosan, seperti habis lomba lari jarak jauh. Ia langsung melirik jendela kamarnya, namun tak ada apa-apa, hanya sinar lampu jalan yang menyinari luar jendelanya. Kamu kenapa sih teriak-teriak Nis? Ini sudah jam 11 malam. Nanti kalau tetangga kita dengar bagaimana? Cecar ibunya. Bu, tadi ada cicak jatuh ke laptop Nisa. Hehehe, maaf ya Bu, kata Nisa sambil berusaha menyembunyikan ketakutannya. Ya sudah, segera tidur Nis. Bu, siap. Cepat-cepat Nisa menyelesaikan revisian skripsinya dan langsung bergegas tidur. Ia kali ini tak mematikan lampu kamar karena masih parno kejadian barusan yang menimpanya. Ia tidur membelakangi jendela kamarnya
Meskipun tertutup gorden, ia sangat takut dengan barusan apa yang ia lihat. Tubuhnya pun bersembunyi di balik selimut tebal. Entah sudah berapa lama Nisa terlelap, ia sayup-sayup mendengar suara gamelan. Meskipun suaranya seperti jauh, akan tetapi masih sangat jelas terdengar di telinga Nisa. Nisa pun akhirnya membuka matanya. Dilihatnya jam di ponsel, ternyata masih jam 2 dini hari. Aneh, gumamnya. Otaknya mulai berpikir, apa mungkin ada tanggapan wayang kulit jam segini. Ia ingin beranjak dari tempat tidurnya, akan tetapi masih tidak ada keberanian sama sekali. Akhirnya ia hanya bisa bersembunyi di balik selimut. Suara gamelan itu semakin lama semakin jelas dan keras di telinga Nisa. Nisa kemudian menutup kedua telinga dengan tangannya. Tekuknya sudah meremang. Ia pun segera merapal doa dan berzikir. Entah berapa lama ia merapal doa. Akhirnya ia mulai membuka telinganya. Suara gamelan itu sudah tidak terdengar lagi. Ia berharap agar bisa melanjutkan tidurnya sampai subuh, karena ia masuk kuliah selalu jam 7 pagi. Tok 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 tok. Baru Nisa akan memejamkan matanya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari bilik pintu kamarnya. Siapa? Kata Nisa tergugup. Keringat dingin sudah membasahi pelipisnya. Ini bapak, Nduk. Buka pintunya. Dek. Hah? Bapak? Gak mungkin. Ujarnya sangat lirih. Tubuhnya kini menggigil. Ia tak percaya apa yang didengarnya. Bagaimana bapak bisa sembuh secepat itu? Dok, 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 dok. Nisa Cahayu. Bukan, Nduk. Apa kamu gak kangen bapak? Bapak sudah sembuh, Nduk. Suara ketukan pintu semakin kuat, disertai suara berat yang ia rasa bukan suara mirip bapaknya. Iya, Nisa sangat mengenali suara bapaknya. Nisa pun akhirnya kembali merapal doa, zikir, serta bersolawat hingga suara ketukan tak terdengar lagi. Ia terus berdoa hingga akhirnya kembali tidur. Bagi Nisa, ini adalah malam yang sangat panjang, karena ia tak pernah mengalami hal mengerikan seperti itu. Tak lama, sayup-sayup ia mendengar suara azan subuh. Ia merenggangkan tubuhnya dan bergegas ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Waktu berjalan ke arah kamar mandi, Nisa masih mendapati kamar orang tuanya tertutup rapat. Pikirnya, mungkin sang ibu sudah sholat subuh terlebih dahulu. Setelah ia menunaikan kewajibannya, ia langsung membuka Al-Quran, dibacanya beberapa juz, hingga tak menyadari sinar matahari mulai tampak bersinar. Nisa bergegas ke arah dapur untuk membantu ibunya memasak. Beginilah aktivitas Nisa setiap pagi sebelum berangkat ke kampus. Ibu sedang masak apa untuk sarapan pagi ini, Bu? Tanya Nisa sambil melihat ibunya yang sedang sibuk menggoreng. Ibu mau bikin sayur bayam, Nis. Sekalian buat bapakmu sarapan. Ini ibu lagi menggoreng ikan mujair sama tempe. Kamu tolong petikan bayamnya ya, kata ibunya sambil menunjuk sebuah kresek berwarna biru yang berisi 2 ikat bayam. Tiba-tiba Nisa terlintas di pikirannya yang terjadi pada dini hari pagi tadi. Oh iya, Bu, bapak sudah sembuh kan, Bu? Sudah bisa jalan. Semalam bapak mengetuk pintu kamarku, Bu. Heh, ngaco kamu, Nis. Kondisi bapakmu masih tetap sama, Nis. Kamu hanya bermimpi semalam. Ibunya pun menghentikan aktivitasnya menggoreng. Ya ampun, enggak, Bu. Nisa enggak mimpi. Semalam juga ada suara gamelan. Ibu pasti dengarkan, ujar Nisa sambil meyakinkan ibunya. Tambah ngaco. Semalam bapakmu tetap seperti itu, tidur di samping ibu, dan juga tidak mendengarkan suara gamelan. Kalau tidak percaya, coba lihat bapakmu di kamar. Nisa pun menghentikan aktivitasnya dan berlari menuju kamar orang tuanya. Ternyata kata ibu benar, bapak masih berbaring lemas di atas tempat tidur, gumamnya lirih. Jam sudah menunjukkan pukul 6:30 pagi. Nisa setelah memarkirkan sepeda motornya di tempat parkir, bergegas menuju ke ruangan kelas. Nampak dari kejauhan, Nisa merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Ia kemudian menghentikan langkahnya dan mengedarkan pandangan di sekeliling. Seketika bulu kuduk Nisa merinding. Mungkin hanya perasaanku saja, gumam Nisa. Ia langsung mempercepat langkahnya. Hos, hos, hos. Nafas Nisa ngos-ngosan sambil
memegang ambang pintu ruang kelas. Kamu kenapa, Nis? Habis lari? Tenang, gak bakalan telat, Nis. Tuh lihat, masih sepi. Hanya ada 3 orang termasuk aku. 4 orang deh, sama kamu yang barusan datang. Secara Intan, ia adalah sahabat baik Nisa. Nisa pun tak mempedulikan ocehan sahabatnya itu. Ia langsung bergegas menuju tempat duduknya yang berada di samping Intan. Lalu ia mengeluarkan botol air minum yang dibawa dari rumah dan langsung meneguknya hingga tandas. Intan pun terheran melihat tingkah sahabatnya itu. Akan tetapi, Intan tak berani bersuara lagi. Ia akan menunggu penjelasan dari Nisa, mengapa ia sampai berlarian seperti itu. Intan, kata kamu kan yang datang di kelas cuma ada 4. Lah yang 2 kemana, Nis? Ujar Nisa sambil memasukkan botol air beningnya ke dalam tas. Itu duduk di kursi pojokan, yang satunya duduk di kursi depan, kata Intan sambil menunjuk tangannya. Ih, gila kamu ya, gak usah main-main lah, Intan, bentak Nisa. Ia pun mendadak pucat pasi. Hehehehe, gak Nis, santai aja, aku hanya bercanda. Yang datang itu Emil sama Fiza, dia lagi pergi ke kantin. Dasar, bikin takut aja kamu itu, ujar Nisa sambil menonyor kepala Intan. Intan, sahabatnya itu memang memiliki kemampuan luar biasa. Ia bisa merasakan sesuatu hal gaib di sekitarnya. Tak hanya itu, dia juga indigo dan bisa merasakan aura negatif ataupun positif. Maka dari itu, Intan seringkali jahil ke sahabatnya Nisa. Tadi kamu ngapain sih? Kok sampai ngos-ngosan gitu? Gak ada apa-apa, Intan. Nanti aja waktu jam istirahat, aku ceritain di kantin. Tak lama kemudian, terdengar suara derap langkah kaki, pertanda mahasiswa lainnya telah memasuki kelas. Beberapa jam kemudian, akhirnya kelas telah selesai. Mereka hanya membahas soal revisi skripsi masing-masing. Kemudian Intan bergegas mengajak Nisa ke kantin kampus. Hati Nisa begitu sangat resah, sebab ia mengalami hal ganjil yang tak pernah dirasa sebelumnya.